Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Albar Saputra dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang medan magnet. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, mari kita bersama-sama mengenal apa itu IPA dan fisika. Ilmu pengetahuan alam adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang peristiwa yang terjadi di alam beserta isinya, dan cabang IPA meliputi fisika, biologi, kimia, astronomi, dan geologi. Kelima cabang ini disebut sebagai ilmu dasar, dan penemu IPA atau ilmu pengetahuan alam adalah Archimedes. Fisika adalah sains atau ilmu alam yang mempelajari materi beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu, bersamaan dengan konsep yang berkaitan seperti energi dan gaya. Sebagai ilmu sains paling dasar, tujuan utama fisika adalah memahami bagaimana alam semesta bekerja. Orang atau ilmuwan yang ahli dalam bidang fisika disebut sebagai ahli fisika atau fisikawan, dan penemu fisika adalah Albert Einstein. Oke, kita langsung ke pembahasan tentang medan magnet. Medan magnet. Apa itu medan magnet? Medan magnet atau medan sembrani dalam ilmu fisika adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik atau arus listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Medan magnet merupakan medan gaya yang berada di sekitar benda magnetik atau di sekitar benda konduktor berarus. Medan magnet dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnet yang selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Sementara di dalam magnet, garis-garis gaya magnet memiliki arah dari kutub selatan magnet ke kutub utara magnet. Sementara di dalam magnet, garis-garis gaya magnet memiliki arah dari kutub selatan ke kutub magnet. Garis-garis tersebut tidak pernah saling berpotongan. Ketepatan garis-garis gaya magnet menunjukkan kekuatan medan magnet. Jika dua buah magnet dengan kutub yang berbeda didekatkan, maka akan memiliki medan magnet yang besar. Sementara itu, jika dua buah magnet yang memiliki kutub sejenis didekatkan, maka tidak akan terjadi garis-garis gaya magnet yang membentuk medan magnet. Siapakah penemu medan magnet? Hans Christian Ørsted adalah penemu medan magnet. Ørsted adalah seorang fisikawan dan kimiawan Denmark yang menemukan bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet pada tahun 1820. Penemuan ini merupakan hubungan pertama yang ditemukan antara listrik dan magnet. Ørsted melakukan percobaan dengan menghubungkan kawat ke kedua ujung baterai untuk mengalirkan arus listrik. Hasil percobaannya menunjukkan bahwa jarum kompas dibelokkan oleh arus listrik. Arah arus listrik menentukan perubahan tersebut. Selain Ørsted, ada beberapa tokoh lain yang berkaitan dengan magnet, yaitu William Gilbert, pelopor penelitian tentang magnet yang dikenal sebagai bapak ilmu listrik dan ilmu magnet. Leon Mestel, astronom yang menemukan medan magnet bintang. Pengembala Yunani bernama Magnes yang menemukan batu magnet pertama. Magnet adalah benda bermuatan yang memiliki sifat dapat menarik benda
yang mengandung partikel besi yang mampu menarik benda-benda lain di sekitarnya. Karena pada setiap magnet memiliki sifat kemagnetan. Kemagnetan adalah kemampuan benda tersebut untuk menarik benda-benda lain yang berada di sekitarnya. Magnet memiliki beberapa sifat, diantaranya menarik benda tertentu. Magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari bahan ferromagnetik seperti besi, baja, nikel, dan kobalt. Semakin kuat magnetnya, semakin kuat daya tariknya. Memiliki dua kutub. Magnet memiliki dua kutub, yaitu utara North atau N dan kutub selatan South atau S. Kutub yang berbeda saling tarik menarik. Kutub-kutub magnet yang berbeda akan saling tarik menarik, sedangkan kutub-kutub magnet yang sama akan saling tolak menolak. Gaya magnet dapat menembus penghalang. Gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tipis seperti kertas, plastik, dan film. Gaya magnet terbesar terletak di kedua kutubnya. Gaya magnet terbesar terletak pada kedua kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sifat kemagnetan dapat hilang jika dipukul-pukul. Sifat kemagnetan suatu benda dapat hilang jika dipukul-pukul karena susunan magnet bagian dalam bahan magnet menjadi tidak teratur. Kata magnet berasal dari Yunani, yaitu magnetis ethos, yang artinya batu dari magnesia. Magnesia adalah sebuah wilayah di Anatolia pada masa lalu yang saat ini bernama Malaysia. Magnet memiliki beberapa jenis, yaitu berdasarkan asal pembentukannya, magnet alami dan magnet buatan. Magnet buatan dibuat oleh manusia menggunakan bahan magnetik seperti baja dan besi. Berdasarkan sifat kemagnetannya, magnet permanen, magnet sementara, dan elektromagnet. Magnet permanen dapat memancarkan medan magnet tanpa memerlukan sumber daya listrik atau magnet eksternal. Magnet sementara hanya memiliki sifat kemagnetan selama proses pembuatannya saja. Berdasarkan bahannya, ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Bahan ferromagnetik memiliki kekuatan magnet yang paling kuat, sedangkan bahan paramagnetik memiliki kekuatan magnet yang paling lemah. Berdasarkan bentuknya, magnet batang, magnet adam, magnet jarum, magnet silinder, magnet cincin, dan magnet keping. Beberapa contoh bahan magnetik, paramagnetik, dan diamagnetik adalah ferromagnetik seperti besi, baja, nikel, dan kobalt. Sedangkan paramagnetik aluminium, platina, dan natrium. Sedangkan diamagnetik zinc, emas, dan merkuri. Magnet memiliki berbagai bentuk, diantaranya magnet batang, bentuknya seperti balok atau kubus yang kecil. Magnet ini memiliki gaya tarik yang paling lemah. Magnet silinder, bentuknya seperti tabung silinder panjang. Magnet ini banyak digunakan dalam dunia medis, seperti untuk operasi dan perawatan tulang belakang. Magnet jarum bentuknya seperti pipisan, memanjang, dan memiliki ujung yang lancip. Magnet ini biasanya digunakan untuk membuat kompas. Magnet atau ladam bentuknya seperti tapal kuda atau huruf U. Magnet ini biasa digunakan
untuk mengangkat benda-benda magnetik. Magnet cincin bentuknya seperti cincin, yaitu bulat dengan lubang di tengahnya. Magnet ini banyak digunakan dalam perlengkapan elektronik seperti generator mesin, motor, pengeras suara, dan penyedot debu. Magnet keping bentuknya seperti kepingan logam. Kutub-kutub pada magnet keping terletak di kedua sisi permukaannya. Magnet memiliki bentuk yang berbeda-beda karena dibuat dengan tujuan dan kegunaan yang berbeda. Bunyi hukum Ampere adalah medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik sebanding dengan ukuran arus listrik tersebut. Hukum Ampere merupakan salah satu hukum penting dalam elektromagnetisme. Hukum Ampere menyatakan bahwa jumlah elemen panjang dikalikan medan magnet dalam arah elemen panjang akan sama dengan permeabilitas dikalikan arus listrik. Hukum Ampere dapat mempermudah perhitungan kuat medan magnet bagi sistem tertentu. Perhitungan harus dilakukan pada lintas tertutup, yaitu kembali ke titik awal lintasan. Hukum Ampere merupakan alternatif perhitungan kuat medan magnet yang dihasilkan dari arus listrik, terutama untuk konduktor dengan bentuk yang lebih rumit. Gaya Lorentz adalah gaya dalam bidang fisika yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Jika ada sebuah penghantar yang dialiri listrik dan penghantar tersebut berada dalam medan magnetik, maka akan timbul gaya yang disebut dengan nama gaya magnetik atau dikenal juga nama gaya Lorentz. Hukum Biot-Savart adalah hukum fisika yang menyatakan bahwa medan magnet di sekitar arus listrik dapat ditentukan nilainya. Dalam hukum Biot-Savart, sumber medan magnet adalah arus listrik. Hukum Biot-Savart juga menyatakan bahwa besarnya medan magnet karena kawat berarus lurus tidak bergantung pada panjang kawat. Hukum Biot-Savart merupakan dasar magnetostatika dan memiliki fungsi yang mirip dengan hukum Coulomb dalam elektrostatika. Hukum ini ditemukan oleh Jean Baptiste Biot dan Felix Savart pada tahun 1820 Masehi. Contoh soal: suatu solenoida terdiri dari 300 lilitan berarus 2 ampere. Panjang solenoida 30 cm. Induksi magnet di tengah-tengah solenoid adalah pembahasan. N besar sama dengan 300 lilitan, I besar sama dengan 2 ampere, L besar sama dengan 30 cm sama dengan 3 kali 10 min 1 meter. Epsilon sama dengan 4x kali 10 min 7 Wb per AM. Rumus B besar sama dengan epsilon kali N kali I per L. B besar sama dengan 4x kali 10 min 7 kali 300 kali 2 per 3 kali 10 min 1. B besar sama dengan 2400 X kali 10 min 7 per 3x 10 min 1. B besar sama dengan 800 X kali 10 min 6. B sama dengan 8x kali 10 min TY 4T atau torsi. Jadi induksi magnet di tengah-tengah solenoid adalah B sama dengan 8x kali 10 min TY 4T.
keterangan. B sama dengan besar induksi magnet. N sama dengan banyak lilitan solenoid. I sama dengan kuat arus ampere. L sama dengan panjang solenoid. Epsilon sama dengan permeabilitas vakum. Penutup: apabila dalam penyampaian materi ada yang kurang pas atau kurang berkenan di hati para penonton, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia tempatnya salah. Dan mohon maaf telah memberikan harapan kepada seseorang yang tidak ingin dijadikan tujuan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.